Assalamualaikum, kembali lagi di channel Bunda Alsya. Kali ini Bunda Alsya mau buat cimol yang anti meledak dan enak banget. Tonton tips cara buat cimol yang anti meledak dan anti gagal ini sampai selesai ya teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, pinjem jempolnya sebentar ya, bantu subscribe-nya agar channel Bunda Alsya semakin berkembang. Tekan tombol loncengnya juga agar teman-teman mendapatkan notifikasi setiap Bunda Alsya share video-video resep selanjutnya. Terima kasih. Untuk bahan-bahannya di sini saya ada 500 gram sagu tani atau pakai sagu yang kiloan di pasar, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, 5 siung bawang putih, dan 500 ml air mendidih. Yang pertama kita akan didihkan 500 ml air dulu ya. Sambil menunggu airnya mendidih, kita akan ulek dulu bawangnya, 5 siung bawang putih tadi dan 1 sendok teh garam, diulek sampai halus. Kemudian kita persiapkan wadah besar, kita masukkan 500 gram sagunya, kemudian bumbu yang sudah kita haluskan tadi dan juga kaldu bubuknya. Ini bisa langsung dicampur dulu, diaduk dengan bumbu kering ini, bisa langsung disiram dengan air yang sudah mendidih. Saya di sini menuangkan air mendidihnya sedikit demi sedikit ya, jadi tidak sekaligus. Kita tuangkan air mendidihnya secara bertahap. Kita aduk rata. Kita aduk rata hingga tercampur rata. Ini karena air mendidih ini panas banget, jadi saya ngaduknya pakai sendok kayu dulu. Apabila sudah tidak terlalu panas, kita bisa langsung ulen pakai tangan ya, diulen sampai tercampur rata aja dan sampai dia tidak lengket lagi di tangan. Nanti apabila teman-teman tuh kebanyakan nuangin airnya, bisa ditambah sedikit-sedikit pakai sagu tani ya, jadi agar dia nanti bisa dibulat-bulatkan. Nah, setelah tidak lengket lagi begini, ini bisa langsung kita bulat-bulatkan. Kita persiapkan wadah, kita taruh dengan sagu agar nanti tidak lengket saat kita akan mengangkatnya dan memasukkan ke minyak. Atau teman-teman bisa juga langsung setelah dibulatkan langsung direndam di minyak juga bisa. Ini kita lakukan sampai habis ya. Untuk adonan 500 gram sagu tani ini hasilnya banyak ya teman-teman, jadi bisa buat makan sekeluarga besar. Kalau teman-teman ingin buat cemilan sendiri, itu bisa pakai setengah dari resep ini ya. Kemudian kita masukkan cimolnya ke dalam minyak yang agak banyak sampai dia terendam semua cimolnya. Kita diamkan sekitar 2 menit saja. Kemudian kita nyalakan apinya, pakai api yang paling kecil ya teman-teman, sampai cimolnya sudah benar-benar panas, baru nanti apinya agak sedikit dibesarkan supaya cimolnya cepat matang. Ini minyaknya mulai agak panas,
Teman-teman jangan lupa cimolnya itu agak digoyang-goyang gitu pakai sutil ya bahasa Jawanya. Nah, supaya cimolnya nanti tidak lengket satu sama lain, agak digoyang-goyangkan sedikit aja seperti ini ya. Ini minyaknya mulai panas banget. Ini tetap kita renggang-renggangkan, kita goyangkan cimolnya agar tidak lengket satu sama lain. Setelah minyaknya benar-benar panas seperti ini, kita agak besarkan apinya ya. Ini sekitar 2 menit setelah minyaknya agak panas. Jangan terlalu besar, agak besarkan aja agar cimolnya cepat matang. Nah, setelah setengah matang seperti ini, cimolnya sudah tidak mudah lengket lagi. Jadi ini tinggal kita balik-balik aja sesekali supaya matangnya merata. Kenapa apinya saya besarkan sedikit? Karena supaya cimolnya itu lebih cepat gitu matangnya. Kalau pakai api yang paling kecil itu bakalan lama banget matangnya dan bakal pegel gitu masaknya ya, apalagi kita goreng cimolnya tuh misal tidak sedikit. Nah, ini sudah matang, boleh kita angkat dan kita tiriskan. Tips menggoreng kedua, ini minyaknya nanti setelah kita angkat cimol kita matikan sebentar aja, gak perlu nunggu minyaknya dingin, masih hangat. Kita bisa cemplungin lagi cimolnya dan kita diamkan sekitar 2 menit. Jangan lupa nanti cimolnya harus terendam semua ya teman-teman. Kalau tidak terendam semua, digoyang-goyangkan kualinya agar nanti cimolnya terkena minyak semua permukaannya. Ini semua cimolnya akan kita goreng sampai habis ya. Setelah diangkat semua, kita matikan apinya, kita diamkan minyaknya sampai agak sedikit hangat. Nah, ini minyaknya sudah mulai hangat lagi, tidak terlalu panas. Kita cemplungkan lagi cimolnya ke dalam kuali. Jangan lupa harus terendam semua. Jika permukaannya sedikit ada yang tidak terendam, kualinya bisa kita goyang-goyangkan agar bagian permukaannya terendam semua ya teman-teman. Kita diamkan 2 menit. Jika sudah 2 menit, kita bisa hidupkan kompornya lagi. Jangan lupa menggunakan api yang paling kecil sambil digoyang-goyangkan supaya cimolnya nanti tidak lengket satu sama lain, tidak menempel. Kalau sudah menempel nanti itu bisa susah teman-teman untuk melepaskan lagi. Nah, ini cimol anti meledak, namun saya harus siap siaga ya. Barangkali walaupun ini anti meledak, barangkali ada yang bisa meledak gitu loh, kita kan nggak tahu tuh. Tapi ini saya sudah sekitar 6 kali goreng cimol, lebih dari 6 kali menggoreng cimol ini, tidak pernah meledak sih. Cuman untuk jaga-jaga teman-teman jangan lupa pakai tutup panci untuk menahan minyak, siapa tahu nanti tiba-tiba meledak tuh gitu kan. Nah, jadi alhamdulillah resep saya ini tidak meledak, anti meledak, cuma untuk jaga-jaga aja ya, agar lebih aman, lebih safe gitu teman-teman memasaknya. Jadi goreng cimol ini kadang-kadang hampir sama dengan goreng ikan. Jadi saya kalau mau ngebalik-balikin ikan atau cimol harus pegang tutup panci karena udah kebiasaan ya, takut nanti meledak gitu kan. Jadi supaya lebih safe aja. Nah, teman-teman goreng sampai matang, sampai benar-benar kering. Sambil sesekali diaduk seperti ini ya. Setelah matang kita akan tiriskan ini lagi.
Kemudian kita persiapkan di sini saya ada bubuk cabai merek Hachiko, bubuk cabai bubuk yang 100% cabai kering ya, tidak ada tambahan lain, dan juga bubuk jagung manis. Nah, ini bisa kita mix sesuai selera aja. Boleh yang kalau nggak suka pedas, bubuk jagung manisnya saja, atau kalau ada bubuk balado bisa pakai bubuk balado, atau misal mau pedas aja tuh bisa pakai bubuk cabai aja, karena cimolnya itu udah lumayan berasa bumbunya ya, bumbunya dari kaldu bubuk dan juga dari bawang putihnya. Dan ini kita tabur sesuai selera aja. Tadi agak keceplosan ngomong tabui, itu bahasa Lampung. Nanti teman-teman nggak tahu lagi tabur ya maksudnya. Nah, ini sudah jadi, teman-teman bisa cobain. Nanti saya juga tunjukkan hasil yang lainnya. Saya masukkan ke dalam baskom yang lumayan besar. Ini enak banget. Jadi kalau kita mau beli cimol nggak perlu jauh-jauh, karena jarang yang jual cimol di Lampung, di Bandar Lampung ini yang dekat-dekat rumah. Jadi kita bisa langsung eksekusi aja di dapur dengan bahan seadanya saja, sudah bisa buat cemilan yang enak di rumah. Teman-teman bisa coba resep ini ya, bisa praktek di rumah. Nanti saya akan tunjukkan juga hasil yang lainnya. Itu hasilnya dapatnya banyak teman-teman. Mantap banget ya. Dan ini untuk hasil lainnya. Jadi sepertiga dari cimolnya ini sudah dimakan duluan tadi itu, karena udah nggak sabar ya pengen makan cimol. Jadi sepertiganya sudah habis duluan, jadi sisanya yang di piring tadi dan juga di baskom ini. Jadi hasilnya banyak teman-teman, jadi bisa buat sekeluarga besar. Kalau teman-teman buat keluarga kecil aja bisa buat porsi 1/4 kilo aja, itu juga hasilnya juga sudah lumayan banyak juga kok. Wow, mantap banget ya teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen di bawah, dan share ke sosial media teman-teman ya. Jangan lupa untuk subscribe juga channel Bunda Alsya agar channel Bunda Alsya semakin berkembang. Tekan juga tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bunda Alsya. Terima kasih. Bye-bye. Untuk melihat pengumuman giveaway pulsanya, teman-teman bisa tonton video ini sampai habis ya. Bunda Alsya ucapkan selamat buat teman-teman yang dapat giveaway pulsanya ya. Silahkan disimak.
Yeay, selamat buat teman-teman yang sudah mendapatkan giveaway pulsanya ya. Buat teman-teman yang belum mendapatkan giveaway-nya, jangan berkecil hati, tetap semangat, siapa tahu kedepannya bisa dapat giveaway lagi dari Bunda Alsya, insya Allah. Nah, buat teman-teman yang sudah dapat giveaway-nya, jangan lupa untuk japri Bunda Alsya, japri di inbox FB atau DM di Instagram untuk mengirimkan nomor HP-nya ya. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu channel Bunda Alsya agar channel Bunda Alsya semakin berkembang. Tekan juga tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bunda Alsya. Terima kasih, bye-bye.